Oke, selamat datang di podcast kami kali ini atau perbincangan kami. Kali ini kami akan membahas tentang apa sih ke depannya nanti di jurusan kami ini, yaitu sistem informasi dengan latar belakang teknologi informasi ya. Jadi tapi sebelum kami memasuki tema kita, tema inti kita, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Albert Melkisedek Purba dari mahasiswa Gunadarma jurusan Sistem Informasi. Nama saya Beacut Alvaros, jurusan Sistem Informasi juga dari kelas 3K21. Oke, sebelum kita masuk ke inti temanya dulu, kita akan membahas gambaran kasarnya. Ya, jadi kami akan membahas tentang tantangan setelah lulus kuliah yang masih 1,5 tahun ke depan lagi dan keahlian saat ini yang harus dimiliki dari kami ini ya, mahasiswa jurusan dengan latar belakang teknologi informasi. Ya, kebetulan kami dari sistem informasi, jadi perbincangan kali ini cocok dengan tema yang kami akan bahas. Jadi, gimana menurut lu, Ros, ke depannya tuh? Gimana ya? Jurusan kita kan nggak terlalu fokus sama satu ini doang kan, satu apa sih? Satu materi gitu. Dia dia Nah, versatile. Apa aja dipelajarin ya, tapi ya kekurangannya gitu kalau misalnya semuanya dipelajarin jadi nggak ada yang difokusin gitu. Jadi tinggal kita iya sendiri benar. yang ekspor. Ya, sebenarnya benar ya. Kalau jurusan IT ini lebih enak belajar kursus ya dibanding kuliah. Ya nggak sih? Oh iya. Lebih lebih serasa personalnya soalnya kalau di Formalitasnya, kuliah. formalitasnya. Ya benar. Kalau kita kuliah ini kan terlalu banyak juga ya mata kuliah yang sebenarnya nggak terlalu ada kontribusinya dengan IT, dengan sistem informasi, tapi ya dengan kuliah juga kita bisa mengasah soft skill kita. Oke. Nah, lu tahu nggak sih tentang fun fact tentang perkuliahan anak IT itu apa? Tahu nggak? Fun factnya. Sebenarnya gue nggak tahu sih kalau itu mas. Gue nggak Oke, tahu. gue ada salah satu fun fact lucu nih. Tahu nggak apa? Tahu nggak? Nggak tahu Nggak. gue nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Anak IT nggak bisa ngoding di kertas. Nah, lu jangan gitu loh, gitu-gitu. Itu latihan, latihan. Kan yang penting dia nguji ininya, nguji apa logikanya, logikanya masuk apa kagak. Kalau logikanya udah nggak masuk, Ya, if else itunya berarti udah nggak bisa ngoding itu orang. Itu cuma nguji doang, nguji, nguji. iya sih. Sebenarnya yang diuji itu logika kita. Cuma kan Ya. kalau kita ngoding di kertas dari awal gak ada frameworknya gitu loh. Yang bagian atasnya itu kan harusnya otomatis kalau kita mau ngoding kan. Ini di kertas apaan Apa? coba? Ya Otomatis kayak apanya? kalau misalkan kita ngoding di Tindak apa ya itu, di tindak serapnya. ah, bukan ngoding pakai Apa? bahasa Java misalnya kan yang di atas Ah, atas itu kan kayak ada apa namanya itu yang kalau HTML tuh kan ada kayak tag HTML-nya dibuka gitu kan. Kalau HTML kan kita oh, ya, nah, ya, ya. nah Tapi kalau sebenarnya kayak kalau gitu. kalau misalnya dosennya, kalau misalnya dosennya kayak siapa sih yang kayak itu? Pokoknya dosennya itulah dia kan nggak bakalan terlalu medulin gituan kan, yang penting logikanya sesuai apa enggak, deklarasinya sesuai apa enggak. Kayak pas itu Ya. yang pasti itu kan dia gimana sih deklarasi gue lupa nih. Nah, Kan ada yang pakai cuma ngedeklarasi cuma pakai sama dengan doang apa gimana, nah kayak gitu-gitu. Memang cuma yang dipantau cuma itunya doang. Kalau misal bisa di runningnya enggaknya ya mana mungkin dia nguji satu-satu. iya sih. Ya benar ya intinya nah, apanya logikanya aja ya. Kalau memang benar dia logika kita benar berarti. Oke, jadi itulah sedikit tentang anak IT. Kalau disuruh ngoding di kertas pasti pada kagak mau deh, gue yakin. Oke, selanjutnya. Kalau dikit tuh nggak apa-apa, tapi kalau udah panjang udah males ini. Nah, iya. Kalau panjang udah males sih.
Ya, paling kadang-kadang juga kita ngisi kolom kosongnya gitu, sesuaikan sintaks-sintaksnya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu masih mending. Oke, Iya. sekarang itulah salah satu fun fact perkuliahan anak IT. Kemudian kita masuk ke tantangan setelah lulus kuliah, seperti kerja. Bagaimana pekerjaan di jurusan ini? Kira-kira gimana pendapat lu, Ros? Nanti setelah lulus mau masuk kerja apa gitu? Kalau ah kita kan kebanyakan materinya ya. Kalau praktek juga prakteknya masih dasar-dasar doang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah diterjunin ke pekerjaan ya mungkin bakalan kaget juga kalau misalnya nggak sesuai sama ininya mah sama yang dipelajarinya kan ya ujung-ujungnya bakalan Nah, disuruh ngek sendiri bakalan belajar lagi. gitu ya. Jadi di jurusan sistem informasi ini terutama orang banyak ngincar apa nih? Di bidang apa? Pekerjaan apa tuh? Kalau sistem informasi. Nggak tahu dah ya kalau misalnya kalau orang lain tapi gue kalau misalnya pas masih temen gue nih masuk jurusan apa sih gue lupa TKJ ya misalnya kalau misalnya masih di SMK itu kan kebanyakan masih Hmm, TKJ. Kalau ya UM itu ya. jarang. Nah, kalau misalnya TKJ itu kalau ditanyain gurunya cita-cita mau jadi apa, pasti jawabnya mau jadi hacker anjing. Ya ya, apapun tentang IT jurusannya hacker ya. Pasti masuknya ke hacker gitu. Berpikirnya begitu ya. Iya, Oke padahal oke. belum tentu kan ya beda ilmu itu. Oke oke. Tapi kalau dilihat jurusan ini kan sistem Kelas kita informasi kita sendiri, ya. Kan, gimana? kenapa? Gimana? Gimana? Lanjutin aja nggak apa. Kelas kita sendiri kan pas itu ditanyain kan ngomong ada yang pengen jadi data analis lah gitu. Iya iya Jawaban pernah tuh pernah. Gue ingat. kan data analis. Ada yang mau jadi apa Iya. tuh? Administrasi apa administrator database gitu ya. Benar benar. Nah, ya sih sebenarnya masuk ke situ juga. Benar-benar. Tapi kan gini, di eh, di IT ini kan banyak bidangnya ya kan. Misalkan kita Hmm. sistem informasi, informatika. Itu kalau sistem informasi sama informatika kira-kira bedanya seperti apa sih? Apa sama aja apa gimana? Apa ada kalian khususnya IT gitu? itu kalau IT itu kan kayak tadi yang gue bilang SI kan dia versatile ya apa aja dipelajarin gitu. Kalau IT dia Ya. lebih ke oh, tapi bakalan ada hardware-nya gitu dia. Oh, oke oke. Temen gue Ya, ya. prakteknya pas itu dia ada disuruh rakit PC-nya soalnya. Oh, ngotak-atik hardware juga ya? Kayak itu Iya, susun-susun motherboard ya gitu-gitu ya? tapi masih gampang lah nggak terlalu bang. Oke, jadi lebih masuk ke teknik ya berarti ya. SI teknik nggak sih kalau SI? Kenapa? SI termasuk teknik nggak? Teknik. Hmm. Gimana di kata teknik juga gue sosum tapi bisa masuk gitu. Iya, iya benar sih. Tapi ya ya teknik tapi ya menengah lah gitu nggak terlalu teknik banget ini MTK-nya aja masih nggak terlalu banyak kan. Iya, itu kayak masih masih dasar-dasar lah, masih seru nggak terlalu dalam. Oke, jadi kan kita masih belum tahu nih ya bagaimana ke depannya nanti. Nah, kalau 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 saingannya gitu, kira-kira apa sih saingan yang dihadapi nanti di dunia kerja kayak anak SI itu saingannya apa gitu di kedepannya nanti? Yang pasti banyak ini sih banyak kayak lo banyak yang lulusan dari komputer juga. Baik urusan dari komputer ya. Uh, tapi kadang ada sih orang yang kuliahnya di luar jurusan IT. Nah, tapi dia sambil-sambilan tuh ikut kursus IT. Nanti dia malah kerjanya
di perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan orang yang bidang IT. Nah, itu termasuk tantangan gak sih kayak gitu? Di luar IT tapi masuknya ke prodi, ke jurusan IT gitu, ke bidang IT gitu. Iya. Nah, itu jalur apa dulu? Jalur orang dalam apa gimana? Kan maksudnya Ah, dites iya. dulu. Gak mungkin langsung masuk tatonya udah bisa apa enggak gitu. Nah, iya sih benar. Tapi banyak sih memang orang paham IT itu dari kursus, dari video YouTube kan. Oh Walaupun gitu. Tapi kan kalau uh, misalnya khusus doang belum tentu ini kan. Yang apa iya, yang masuk jurusannya aja belum tentu paham kan, apalagi yang kursus doang yang nah, ujungnya nah, iya paling benar-benar. ini apa sih, kayak nunjukin project lah, projectnya udah ngelakuin apa gitu, kayak ya di main di komunitas apa, pokoknya kontribusinya apa gitu di komunitas coding apa gimana gitu. Itu sih biasanya yang buat dipandang gitu. Oke. Jadi kalau kita balik lagi nih, SI versus IT, ada tahu nggak yang lebih unggul apa? Menurut menurut lu? Kok aku jadi ngomong versus gini sih? Emang ada. Oke. Tadi kita udah berbincang tentang tantangan setelah lulus kuliah nanti di bagian pekerjaannya. Sekarang kita akan membahas tipsnya ini. Nah, gimana menurut lu Ros, tips untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dijelaskan tadi? Apa ada Gimana ya? tipsnya? Kalau misalnya bakalan ini juga sih bakalan apa? Mantau bahasanya. Kalau lowongan apa tuh? Namanya? Poker? Oh iya, mantau loker juga butuhnya apa. Nah, kalau misalnya kita kan versatile ya, nggak tinggal tinggal mempelajari ya. Ya kan kita udah Ya. banyak kan di apa namanya diajarin dasar-dasar kayak SQL, terus ngoding Hmm. sama si itu gue lupa. Oh iya, sama AI juga kan, sama AI. Baik, baik. Nah, Itu tips. tapi gue Kalau masih yang pengen ya, gue penasarin itu ini eh apa sih yang networking itu yang pakai Cisco itu pengen gue iniin. Soalnya gue belum tahu yang soal itu doang. oh, pengen lu dalami gitu ya, pelajari. Terakhir gue lihat saudara gue kebanyakan pada nyari itu terakhir ya tahun kemarin. Makanya itu paling kalau misalnya mau jadi patokan nih, kalau nggak networking yang itu kabel-kabel belajar pakai Cisco itu Mhm. eh ngoding SQL, tapi SQL mah ya gitu-gitu doang sih ya. Apalagi sekarang SQL kan udah GUI kan, udah gampang, nggak perlu Iya, ngapalin iya, satu. udah GUI, udah nggak perlu Udah komen lain banyak. Iya, iya, iya. Oke, jadi kalau dari sisi sisi apa namanya itu tadi sisi sisi apa? Bagaimana kalau membangun portofolio digital itu penting nggak menurut lu? Selain skill-skill buat belajar tadi, buat diasah itu. kalau soal itu kan kadang ada orang yang mandang gituan ya, apalagi kayak misalnya LinkedIn-nya LinkedIn-nya sampai dicek-cekin apa beneran. Menurut gue sendiri sih nggak terlalu ngefek ya. Masalahnya kan kalau misalnya kayak modal kayak upload gitu-gitu gituan doang kan jatuhnya kayak narsistik juga bisa gitu, kayak dia kayak apa-apa dipamerin gitu, padahal mah belum tentu dia beneran paham apa kagak ya, kayak gitu jadinya. Tapi kan kadang ada
ARD gitu, yang ngeceknya malah dari backgroundnya dari LinkedIn-nya dulu kan, dia aktif apa enggak. Hmm. Oke. Jadi itu nggak terlalu begitu penting ya. Kalau sertifikat yang bagus-bagus gitu, satu dua boleh lah, tapi nggak usah banyak-banyak kali ya. Kalau misal gue bukan ngomongin sertifikat ya, beda itu kan gue ngomong yang LinkedIn-nya doang nggak aktifan soalnya. Tapi kalau sertifikat sertifikat khusus apa sih, kayak misalnya kayak ngoding gitu, Hmm? gue nggak terlalu tahu ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya sertifikatnya itu kayak yang eh, yang web gede-gede gitu, kayak misalnya kayak Dari dari Google Google gitu. apa, pokoknya yang ada Hmm. prakteknya juga, bukan sekedar Hmm. sertifikat webinar gitu doang. Itu sih kayaknya berguna itu. Ya, yang penting apa intinya sertifikat-sertifikat hard skill kita di situ ya, kayak ngoding, kayak pengalaman juga bisa ditaruh situ, pengalaman ngoding, pengalaman proyek ya kan. Selanjutnya adalah tentang keahlian yang harus dimiliki saat ini, yaitu hard skill dan soft skill. Menurut lo, Ros, apa yang dibutuhkan mahasiswa kita sebagai jurusan sistem informasi, apa yang perlu kita asah dari sisi hard skill dan soft skill ya? Kalau dari hard skill sih ya, ya kan sekarang AI udah pada bisa ngoding-ngoding gitu. Yang penting mah pinter-pinter aja promnya kan. Ah, Nah, terus, tapi yang kalau misalnya buat dari pembuktian bisa enggaknya ya, ya hmm, walaupun kita ada sertifikat juga, tapi kalau sertifikatnya online kan, ya gimana, sama aja kan, bisa dari AI juga kan. iya sih, kurang terpercaya gitu ya. Iya, ya no comment lah gue kalau soal gituan lah ya. Tapi kalau Hmm. misalnya soft skillnya biasanya itu ya harus pintar-pintar inilah, berkomunikasi antar tim, biar nggak miskomunikasi apa gimana gitu. Oh, berarti hard skill-nya begitu ya, kira-kira ya. Kalau ngomongin soft skill, kita harus ngapain? Ya itu tadi. Tadi, tadi kan hard skill doang yang dijelasin gak sih? Iya, tadi yang lu jelasin hard skill doang kan? Tadi yang gue bilang apa namanya, apa, berkomunikasi antar tim. Oh, itu doang. Iya sih, Iya, harus harus jago-jago komunikasi juga memang, walaupun kita iya. di jurusan IT, harus Lu bisa sendiri komunikasi. gimana? Kalau gua sendiri, ya memang komunikasi itu penting, coy. Kalau misalkan kita disuruh presentasi project nanti gimana? Itu public speakingnya Ya, harus bagus. Iya, tapi kalau public misal speaking. presentasi project kan biasanya itu ininya doang kan, apa sih, seniornya, atasan lah, atasan apa, kayak Iya, kayak ketua tim tim codingnya gitu lah. Bawahannya nggak mungkin ngepresentasiin kan. bawahnya. Iya. Tapi kalau kita ya apa kita aminkan aja dulu kita bagian atasan. Nah, Nah, kita presentasi juga itu kan. ya, ya. Nah, kita harus positif terus, harus Ya, harus berarti naik ke jenjang dipelajarin lebih loh ya, tinggi. dipelajarin ya, ya. Nah, ya, ya. Oke, jadi yang soft skill itu penting juga, hard skill juga harus ya, wajib malah. Ya, Oke, jadi dari hard skill dan soft skill itu cara ngasahnya gimana nih? Kalau tadi kan komunikasi, nah itu cara kita bisa jago komunikasi itu gimana? Cara kita jago ngoding tuh gimana? kalau ya yang penting apa ya, nah jangan ego kayak, jangan terlalu ego bisa nguasain semua lah ya, pokoknya pelajarin aja. Sekarang misal lagi hype-hypenya itu bahasa apa, nah pelajarin gitu. Kalau enggak cari yang bahasa pemrograman yang emang apa ya, terjamin sampai bakalan di masa depan bakalan tetap kepake gitu. Hmm, Soalnya kayak misalnya oke. kayak Golang Golang kan
udah mulai dipakai tuh. Nah, misalnya kayak Iya, gue pelajaran bilang bola, banyak yang pakai. misalnya pelajarin itu ya udah fokus aja gitu pelajarin itunya. Masalahnya kalau yang penting kan apa ngebiasain pakai bahasa itu mulu. Kalau misalnya gonta-ganti terus kan lama-lama gimana ya? Pusing sendiri kita ya. Bakalan lupa, pasti bakalan lupa. Nggak mungkin ini kan. Iya, benar sih. Memang harus menguasain satu bahasa pemrograman aja kalau mau jago pemrogramannya ya kan. Ya nggak Kalau satu juga bisa semuanya. Tapi jangan banyak banget lah gitu ya. Paling Mas, tiga bagaimana gitu. kalau lu sendiri lebih suka bahasa pemrograman mana? Nggak tahu ya. Gue bahasa pemrograman belum belum pernah gue fokusin satu pun. Maksudnya gue masih nyari tahu juga. Tapi kalau Ngerjain misalnya juga. ilmu yang pengen gue dalemin ya bukan ya itu baru masih Cisco itu doang. Oh, oke. Oke, kalau itu di sisi hard skill, kalau soft skill kita harus ngapain biar kita bisa ngasah lebih kuat lagi? Emang ikut organisasi mungkin ya. Ikut organisasi ya Ya, biar kebiasa presentasi meeting gitu apa gimana bisa nge-manage waktu ya. gitu. Kalau di Gundar kayak BEM gitu ya, BEM Fikti ya. Ya, ya kayak gitu. Oke, lu gak masuk BEM, lu masuk BEM gak, Ros? Males gue. Nanti malah kena tipes lagi. Mondar mandir mulu. Ya, ya kita di Gundar banyak praktikum banget ya. Senin Iya. apa Selasa Kan Rabu aja, praktikum. ya, kita Nah, aja liburan kan sebentaran doang kan. Sebulan. iya, Sekian. Gundar Potong ada sebentar. praktek lagi gitu. Kalau misal sebulan. Sebulan gak ada praktek mah bisa bertapa gue itu. Benar-benar ini benar. Jadi kalian kalau mau masuk Gundar, lihat-lihat dulu ya gimana. Liburnya Oke, dikit gitu. jadi liburnya dikit. Liburnya dikit, lulusnya insya Allah memuaskan lah. Yang pasti IPK-nya itu di Artinya atas 3 gitu. ada tiga, iya. Ini kalau nggak bisa skripsi, cok. Di atas 3,2 baru bisa skripsi. Emang iya. Oh Iya, iya iya harus iya iya. Iya iya. tiga Demo koma itu udah dua. pasti kena depo anjay. Jadi nggak bisa bisa kompre, bisa pakai cara. Oke. Tapi Jadi syarat lu kayak ada syarat kompre. Syarat kompre apa dah? kompre itu kita harus nguasain 2 sampai 3 mata kuliah yang kita. Itu mah Hah? ngepelajarin. Nah, syarat itunya singkat gua ada dah. Pas itu siapa yang ngomong ya? Di bawah kalau misalnya di atas IPK 3, berapa gitu udah nggak boleh apa gimana kan gue lupa. Oh gitu ya, ada syarat-syaratnya yang lain lagi ya. Nggak tahu deh ya. Apa semuanya bisa? Tapi kalau misalnya semuanya bisa kok kayaknya jarang gitu yang ikut skripsi kan. Hmm. Hmm. Oh, coba dah lu lihat di ini di apa di apa sih di perpusnya di namanya gue lupa. Perpusnya apa sih itu namanya? Deposit system, deposit Gundar Cuma apa? webnya itu webnya namanya. Apa perpustakaan Ya pokoknya perpustakaan apa? itulah. Itu Ah, skripsi aja jarang seriusan. Jarang kebanyakan kan ini cuma pay-nya doang kan. Cuma pay-nya doang iya, kebanyakan. Skripsinya. iya, iya. Hmm. Skripsinya jarang-jarang lah gitu. Hmm. Benar, benar, benar. Oke, kita balik lagi ke inti materi kita. Jadi saran dari Paros, kalau kita mau tingkatkan hard skill, kita harus menguasai gak usah banyak-banyak, beberapa aja paling satu dua tiga aja bahasa pemrograman yang kalian suka, yang populer, Yang kita ya. pelajarin oke lah. Tapi kalau misal mau nguasain itu terlalu banyak itu nggak mungkin. Pasti bakalan apa ya? Bakalan kelewat. Bakalan kelewat Oh, sama orang yang benerin sama yang orang yang benar ngefokusin sama beberapa doang gitu.
Iya, benar-benar itu. Udah hukum alam itu sih. Iya, emang gitu. Secara logika memang lebih unggul dia lah dibanding yang belajar sedikit-sedikit kan. Oke, jadi itu tips jadi itu tips dari Paros tentang hard skill, dan kalau soft skillnya kita harus jago komunikasi, karena itu juga salah satu kita mengeluarkan pendapat kita ya. Kalau kita berorganisasi kita harus bisa bekerja sama dengan tim-tim kita, juga bisa harus public speaking yang baik ya, dengan cara ngikutin organisasi itu juga ada cukup. Dan juga kita paling pernah kan kalau kita kuliah juga di presentasi, nah di saat itulah kita memang harus benar-benar mencoba public speaking kita udah benar atau enggak. Nanti juga dinilai sama dosen kan, kayak kemarin tuh kita presentasi nggak boleh lihat ke mana, ke PowerPoint kita harus menghadap audience, dan juga gimana postur tubuh kita kalau kita presentasi yang benar, kita harus menguasai materi juga dan juga bisa mengendalikan diri kita. Nah itu tips-tips. Oke, apa lagi yang mau ditanyakan, saudara Paros? Apa lagi yang mau ditanyakan? Kayak udah cukup kayaknya segini doang. Jangan baca apa itu mulu anjay, gue jadi bingung pengen kemana. Ya makanya kita bahas. Gini, nih misalnya kalau misalkan kalau kita komputer kan kadang fleksibel ya. Kalau misalnya emang beneran itu pelajarin di luar sama prodi kita gitu. Kayak misalnya ngedit gitu, kayak ngedit terus apa sih kalau misalnya apa sih text writing ya, apa sih? Pernah dengar nggak sih lu Writing, buat text writing copywriting, apa gitu? Pokoknya skill-skill yang buat kayak ngebuat teks narasi gitu. copywriting itu bukan Oh ya, copywriting ya, ya. copywriting. Copywriting apa kayak Photoshop juga itu. Pokoknya pelajarin dasar itu juga ya, kalau misalnya bingung pengen terjunnya kemana ya, pelajarin dasar-dasar itu dulu. Iya Ya sih. kalau misalnya soal rezeki kan Allah alam ya. Ya pokoknya ikutin aja gitu alurnya kemana. Ya ikutin aja alurnya, Ya, kayak kayak kalau kayak misalnya kereta ya. apa sih namanya? Kalau misalnya loker loker belum ada gitu, misal lokernya masih belum apa ya, belum rezeki lah gitu kan, kita misalnya ngedit-ngedit apa gitu, entah iseng buat Ya, channel apa jadi itu freelance kayak atau kayak gimana kan freelance ya kan. ya Nah, gitu. nah, Pokoknya kalau misalnya banyak sih sebenarnya cara dapetin uang di internet mah, tapi kan ya tergantung ininya aja, tergantung kadang kan ada yang bisa dapetin uang gampang di internet gitu, tapi kadang ada yang harus kayak ngejual harga diri lah gitu, bahasanya mah. iya iya banyak sih banyak. Memang begitulah dunia pekerjaan sekarang. Iya. Kalau nggak begitu ya ordal. Oke oke. Eh, kita kan udah 1,5 tahun lagi nggak Nah, berasa kan. semester 5. Nah, Nah, gue juga sebenarnya gue pengen pelajarin yang lain gitu, tapi gimana ya, liburnya aja nggak kenyang, makanya gue susah nyari waktu buat beneran belajar gitu. Gue pengen belajar Cisco gitu, tapi giran udah hmm, lagi ini nih, lagi apa, lagi udah mulai apa sih, lagi liburnya itu udah mulai bosen. Nah pas udah gue mulai buat. pengen kalau misalnya kalau gaming nih udah bosan, terus kan gue bakalan belajar tuh. Nah tentunya malah praktek, aduh itu mah gue langsung malas itu. Langsung malas gimana Iya main ya. game Ya lagi ada. kalau kayak gitu. Memang Susah praktikum nyari ini waktunya, susah punca susah datang nyari jam tiba-tiba. apa buat belajar, susah seriusan. Iya datangnya tiba-tiba sih. Iya. Jadi memang
belajar kita tuh memang dari Gundar juga. Kita mau belajar sendiri pun agak gimana, agak Iya, sulit ya kan istilahnya. waktunya gitu. Belum nanti ada tugas gitu. Makanya susah. Iya. Jadi kita mau belajar di rumah konsisten pun susah. Ambil 1 jam Mm-mm. aja ya susah juga tuh ambil 1 jam Iya. sehari belajar. Terutama kan ya tua di jalan gitu. Kalau Dua di misalnya jalan. Iya. iya, kalau misalnya kuliah kayak sekolah gitu, yang deket doang, jalan juga bisa. Ya itu mah nggak masalah lah ya. Tapi kalau misalnya jauh begitu, capek di jalan gitu. Padahal mah capek kalau kuliah sih kuliah sih nggak capek, tapi di jalannya itu bengong gimana. Pokoknya kalau misalnya apa Iya, kuliah dekat rumah mah nggak bakal ngeluh gue seriusan. iya sih. Padahal Masuk germonal tinggal motor jalan. ke Jakpus Udah saya juga udah di masuk capek. jalan aja. Hmm. Iyalah. Jadi begitu. Jadi begitu gimana? Iya, iya soalnya di semester 5 ini juga kita bentar lagi mau PI, mau skripsi, mau belajar sendiri pun susah. Malah kita harus fokus ke PI dulu kan. Iya, Soalnya itu iya, iya, baik, baik. lebih utama di perkuliahan. Ya, sambil-sambilan gitu belajar susah sih memang. Tapi mau Hmm. gimana ya kan? Ya, mending ikut-ikut kursus aja lah paling nanti semester berapa tuh? Semester 7 udah bisa lah ngikut-ikut kursus. Masih belum telat lah kita. Masih Kayaknya satu koma. 8 bisa sih, semester 8 kayaknya bisa ya. Iya, kursus online bisa. Kita ambil kursus yang fleksibel aja. Anytime, anywhere. Ya, ya. Gimana ya? Kebanyakan ya ada orang gitu kayak misalnya dia walaupun prodinya beda, tapi dia emang semangat buat ngepelajarin di luar prodinya gitu. Itu karena kesupport kesupport apa secara Seperti itu. finansial, secara secara finansial sama ini juga kan Ah, sama punya mungkin nah tapi gue nggak tahu itu beneran kursusnya itu ngefek apa kagak. Masalah coba dah kalau iya. oke lah ya dia kursus kursus banyak gitu di luar-luar. Nah, ternyata kalau nggak ngefek ternyata kursusnya itu nggak ada kayak apa ya, kagak ngebantu dia buat masuk pekerjaannya. Itu pasti malu kan. Gua nggak yakin kalau misalnya dia bakalan ngomongin itu ke orang lain. Nah, saya kebanyakan kalau misalnya sebuah usaha yang ternyata gagal, itu kebanyakan orang malah malu buat ngeceritain kan. Malu sih, benar-benar. Ya. Nah, kan nanti ngomonginnya apa usahanya udah banyak tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Jadi, iya. Aduh, aku malu kan ya. Padahal kan setidaknya kan udah berusaha gitu. Kalau misalnya masalah Ah, hasil mah ya itu mah udah takdir gitu. ya, ada tadi. Oke, oke. Jadi, selama lu kuliah IT, enak gak, Ros? Tersiksa atau seru? Kenapa? Kuliah di jurusan S ini tersiksa atau seru? Biasa aja sih ya. Misalnya kan nggak terlalu fokus sama sesuatu kan. Ngoding sama hitung-hitungannya juga nggak terlalu banyak kan. Iya, dibanding IT-IT lain kayak lebih susah ya, enakan sistem Ya, informasi kalau kali nggak ya. ini apa sih namanya? Apa sih selain data science ya, data science lebih Data banyak data science, science bisa dia. analisa. Iya, iya. Soalnya sistem informasi ini selalu terikat dengan data ya. Informasi Hmm. itu kita sistem informasi ini pintar-pintar mengolah data lah dengan adanya software hardware yang kita miliki dibanding Kenapa ngelek ya gue ngelek ya.
Iya, iya kelihatan di laptop gua nge-lag, kelihatan di laptop gua nge-lag. Speed up, speed up. Aduh, gua ngeblank lagi. Eh, Ya, jadi kalau di SI ini enak apa kita bisa ngolah-ngolah data ya nggak terlalu susah kan. Memang fokusnya kan di data, mainin statistikanya juga harus bisa. Kalau di informatika, ini kita bandingnya ke informatika aja. Kalau di informatika, dia lebih ke logikanya kuat banget sih memang itu. Matematikanya juga mendalam juga ya. Dia mainin iya, iya, pemrograman iya, juga iya. kuat. Gua lupa. Hmm. Kalau misalnya dasarnya ya, dasarnya ini, dasarnya yang berbau prodi komputer itu ya, itu minimal harus bisa bahasa Inggris. Ayo lu ketawa mulu aja. Iya, enggak, lanjutin, lanjutin, sorry, sorry, lanjutin, lanjutin. Memang bisa harus bahasa Inggris kan? Oh iya. Soalnya kan kalau Hmm. misalnya ada problem atau apa, itu kan pasti ujung-ujungnya lihat forum-forum luar gitu. Apalagi tantangan tantangan sesungguhnya itu lu kalau misalnya belajar ngoding pakai video orang yang aksennya orang India itu buset nggak tahu itu lebih lebih apa ya lebih nggak bisa Susah. didengerin daripada apa aksennya British British lebih lebih parah itu gua aja nggak ngerti itu dia ngomong apa. Itu yang internal pointer variable ya. Iya 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 iya. Iya, emang video-video coding kan memang banyak dari orang India ya. Ya kita kita kan SI nggak terlalu difokusin ngodingnya makanya kita nggak terlalu Iya. ngerasa gitu kita nggak sampai nonton nggak sampai nonton mentok-mentok ke video India gitu pokoknya titik Iya. terpojok lu pelajarin coding itu ujung-ujungnya lu nontonin video orang India. Iya iya benar benar. Saudara gua aja ini apa sampai dia bisa dia nonton video orang India mulu sampai dia bisa ngedengerin aksennya. Iya Hmm. iya benar. Ya kita juga di sistem informasi juga pelajari desain kan kemarin kayak pakai Figma gitu. Ah ya UI UX juga kan kan kita Oh iya. versatile ya jadi pelajarinya kemana-mana juga kalau misalnya kita Belajar kan. jadi klien nih kita kan misal jadi klien lagi maksudnya kita ini disuruh klien ngebuat app lah gitu kan misal kita jadi atasan nih kan nggak mungkin misal klien ngeharapin aplikasi begini-begini misal bisa di Mac di iOS sama Android. Nah, tapi kan Iya. walaupun kalau UI-nya asal-asalan doang kan ya bisa aja, tapi kan nggak bakalan enak dilihat kan. Misalnya kayak Iya. Soalnya nggak enak. kayak aplikasi ini aplikasi buatan inilah ya, enggak pokoknya aplikasi buatan dari dana negara lah ya kayak gitu kan itu nggak Ah, jelas semua kan. Nggak jelas semua kan. Nah, makanya dasar UI UX-nya juga dibutuhkan gitu. ya Biar harus biar dibutuhkan. buluk banget, biar gak aneh gitu. Iya iya. Iya. Ini benar-benar jadi sistem informasi ini fleksibel banget bisa kemana-mana. Di Ya, dalam suatu konsep IT ya di desain bisa, programming bisa, analisis data bisa. Wah, memang enak banget sih jurusan SI ya, ini ya. ya, ya, ya kemana-mana, tapi kan ya ujung-ujungnya cuma dasar doang kan. Jadi ya Dasar dulu. pelajaran lebih dalam lagi. Ya, fokusnya di kita. Kita bebas mau pilih apa. Ini sistem SI informasi kan, SI kan semua prodi, semua jurusan dari semua mau dari soshum kalau nggak saintek kan bisa masuk ya. Ya karena kita masuk. dipelajarin gitu, cuma dasar-dasar doang, ujung-ujung kayak Iya, cuma nggak kayak detail ya. ngekenalin doang, ngekenalin komputer bidang-bidang Hmm. komputer ke orang yang pengen terjun ke komputer. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya udah Nah, kenal, ya udah kita eh, nguasain sendiri gitu. nah, kita yang lanjutin kan. Iya, Kita yang fokus.
Ya, jadi di SI ini cuma ya istilahnya memang pengenalan-pengenalan dasar-dasar. Nanti kita bisa tahu minat kita di situ di mana. Nah, baru kita bisa fokuskan. Iya. Oke, jadi ngomong-ngomongin tentang SI, pelajaran AI harus ada nggak sih di SI kira-kira? Kalau kalau misalnya masalah AI dasar-dasarnya kayak pas itu nih kita diajarin objek tracking kan, objek tracking masih dasar kemarin itu sih nggak apa-apa kalau misalnya itu ya. Apa sih ngepelajarin citra gitu, ngepelajarin visual citra gitu, Ah, iya, iya. yang biasanya diimplementasiin buat sih itu yang kamera lalu lintas apa sih Etle ya namanya ya? Iya, ETLE, Nah ya itu yang apa namanya yang nge-tracking kamera-kamera. nge-tracking objek kendaraan orang. Terus kalau misalnya kecepatannya kalau misalnya dia melebihi berapa kilometer nanti bakalan dijepret sama dia CCTV-nya kan. Iya, iya bisa mendeteksi itu ya. Dan menurut gue sih itu masih dasar-dasar lah ya. Tapi kira-kira penting nggak AI ini kita pelajari buat di kedepannya nanti buat dunia kerja? Gimana gimana? Penting nggak kita mempelajari AI Oh AI jelas ini jelas 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 buat dunia penting kerja? penting. Penting ya? Banyak sekarang aplikasi yang udah terintegrasi sama AI soalnya. Misalnya Iya, kayak iya. aplikasi editing, terus sama apa sih? Aku lupa. Canva juga tuh ada AI ya. Ah, Canva AI kan Canva Canva ini AI kan? desain aplikasi Iya edit desain. ini aja kan udah ada terintegrasi AI-nya kan, bukan aplikasi Iya, ngoding doang kan. Nah, ya itu udah wajib pokoknya iya. pelajarin prompt terbaik gitu. Kasih tahu Ah, kasih tahu judul payroll udah, udah nggak usah ke situ, Cok. Nggak usah ke situ. Jenderal Prompt Gue juga lupa. Indonesia. Oke, iya. Jadi dalam susunan promnya juga kita harus perlu tahu bahwa enggak kualitas yang dihasilkan dari AI juga nggak sesuai sama ekspektasi nanti Ya. kan. Soalnya di dunia kerja kalau kita nggak bisa AI udah kita bakal digantikan juga kok beberapa prospek ada yang diprediksi diganti oleh AI kan. Ya, Sebenarnya sebenarnya bisa kita antisipasi kalau kita bisa kalau mainkan AI-nya itu. Nah, nanti ya AI itu kita yang bisa bakal kita memanfaatkan pakai. gitu ya. Bisa Kita memanfaatkan kan. manfaatin, benar. Nah, Hmm. jadi kita Tapi memang harus beradaptasi. Nah, oke lah ya kalau begitu. Kalau misalnya kayak fisik-fisik gitu kayak misalnya order terus sama buruh gitu yang bakalan bisa keganti sama robot. Itu sih ada ya. kemungkinan ya, ada kemungkinan. Entah 2000 Nah, berapa udah pasti bakalan bakalan datang lah ya. Tapi kalau misalnya ya. masalah ngomongin nggak tahu ya, masih lama sih di di luar negeri aja kan kebijakannya belum ada kan. Nah, Kalau di sini ya. paling eh, gerakan awalnya itu baru semua buruh-buruh itu jadi beneran kontrak doang, baru kontrak doang. Kayak apa sih kemarin? Kontrak. Apa sih kemarin itu? Oh ya apa sih omnibus law ya? Kan semua Optimus jadi Prime. kontrak Oh, semua ada kan? bisa. Omnibus Lanjutin, law lanjutin. kan? Benar, Optimus tahu. Ah, benar, benar. ya. Gue bang, ada Oke, oke. omnibus law kan bener kan? Nah itu jadi pekerjaan jadi kontrak-kontrak semua kan nggak ada pekerja tetap kan sekarang kontrak Iya, tiga kontrak semua. tahun 3 tahun udah keluar kemana gitu. Lagian juga kalau kita lihat di terutama di bidang apa? Bidang pabrik-pabrik itu kan udah pada dipakai robot kan. Bayangin aja pakai robot aja masih
masih sering dipakai kan robotnya. Gimana kalau robotnya itu kita masukin pakai teknologi AI? Nah, itu udah super banget ya. Jadi pekerja-pekerja pun susah dapat pekerjaan di bidang-bidang pabrik-pabrik Ya, yang pakai robot itu kan. Nah, ya skillnya mau nggak kalah mau di kan, situ dia. kalau mau nggak mau beradaptasi Hmm, pun kan kita bisa jadi apa ya, operator yang nge-manage ada kesalahan apa-apa gitu sama ya, robotnya. iya iya. Nah, kita yang manage. Ujungnya kan pasti bakalan lebih dikit gitu orang, lebih dikit daripada buruh-buruh biasanya kan, Hmm, hmm. karena lebih apa sih, lebih efisien apa lebih efektif buat bahasanya kalau pakai robot. Kalau pakai robot dia lebih efektif. Efektif. Ya, efisien dan efektif lah. Pertama hemat biaya. Tentu dong pakai robot hemat biaya. Cepat, waktunya cepat nggak? Cepat waktunya pakai robot kan? Ya kan Dibanding paling cuma pakai butuh maintenance kan. Kalau ah ya kan kalau soal beli emang mahal, tapi mungkin siapa tahu bakalan ada apa apa sih, manufaktur robot yang bisa ngasih rental gitu, ngasih rental. Dia nggak beli, ah, tapi soal maintenance itu dari manufakturnya, mungkin ya, mungkin bisa jadi kayak begitu. Itu kan iya bakalan apa ya, cutting cost banget kan. Ya iya benar. tapi kalau dari aspek aspek pekerja ya, ya emang gitu pasti bakalan berkurang kan, apa dibutuhkannya orang yang bekerja di situ. Ah, jadi siap nggak siap memang harus kita pelajari AI itu. Ngikutin perkembangan teknologi itu penting banget. Hmm, harus beradaptasi. Kecuali kalau mau jadi dokter, nah, itu nggak mungkin kan pakai AI. Masa jadi dokter buka YouTube? Paling paling Lucu. kalau apa sih, gue lupa pas itu ada itu yang kayak kalau jadi dokter nggak pelajarin kayak alat-alat buat yang lebih kecilnya itu, gue nggak tahu namanya apa. Dia mempelajari alat-alatnya Ini sekarang kan. kemarin tuh yang jaringan saraf tiruan, nah, JST apalah pokoknya itu. Nah itu gue lupa ada nama prodinya itu, yang soal ini dia ngoding tapi soal medical. Gue lupa namanya apa. Pokoknya kayak kayak misalnya X-ray, no kayak X-ray, terus sama yang buat scan full badan apa tuh? Yang magnet gede itu. Oh, apa Nah, itu USD? urusannya dia. Tapi nih ya, itu gue pas itu ngecek eh harga 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 UKT-nya itu lebih di atas dari IT anjay, makanya. Oh gitu. Soalnya Soalnya kombinasi alat-alat dokter gitu ya. iya, dia nggak pelajarin itu juga sama, ya ibarat dokter nyampur sama IT ya, kayak gitu. Udah ternyata ya. Gue jujur nih gue baru dengar juga sih ada kayak begitu. Ini baru dengar. Mm-mm. Ya, Oke. Jadi kurang lebih begitu pembahasan kami pada podcast kali ini. Eh, Kami sudah membahas juga tentang prospek-prospek pekerjaan kami tadi ya di kedepannya, bagaimana tantangan dan tips-tips yang sudah kami jelaskan. Bagi kalian yang masih mengikuti, kalian bisa putar ulang video ini kali. Saya Albert Nurul Purba. nama saya Biazit Alvaros. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.